Makjub banggakan SBY soal penanganan korupsi, Dr. Susilawati malah dikeprek netizen. Ditulis oleh Ferry Fadli di siwo.com. Mendengar kabar hukuman mantan kader Gerindra Edi Prabowo disunat oleh Hakim MA sebenarnya cukup membuat hati bak teriris sembilu. Pasalnya, mantan Menteri KKP itu melakukan korupsi di saat masyarakat sedang susah akibat adanya pandemi COVID. Seharusnya si Edi ini dihukum berat karena korupsi dengan keadaan tertentu, atau minimal dia mendapatkan hukuman seumur hidup. Malah hukumannya dikurangi banyak banget, dari yang awalnya 9 tahun menjadi 5 tahun penjara. Padahal semua sudah tahu, salah satu yang menjadi penyebab negara kita sulit maju dan banyak masyarakat yang susah adalah karena perilaku korup pejabatnya. Dan ketika koruptor diberi hukuman ringan, tentu tidak akan memberi efek jera bagi pejabat yang lain. Apalagi kalau melihat alasan si hakim, Sofyan Sitompul dan kawan-kawan, menyunat masa hukuman si Edi itu rasanya pengen menjambak rambut mereka bertiga. Masa dikatakan Edi berkelakuan baik saat menjadi Menteri KKP? Itulah kenapa vonis hukumannya dipotong. Kan nggak masuk akal. Kalau orang berkelakuan baik pasti nggak akan korupsi, Buzo. Lagian juga korupsi terkait ekspor benih lobster itu jelas bukan kelakuan baik, tapi kelakuan sangat buruk, seburuk-buruknya kelakuan. Di samping itu, pemotongan masa hukuman terhadap mantan anak buah Prabowo tersebut juga dijadikan amunisi oleh kelompok sebelah untuk menyerang Jokowi. Padahal sudah sangat jelas ada pembagian kekuasaan di negara kita atau yang dikenal dengan istilah trias politika, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga kelompok penguasa ini memiliki tugas masing-masing dan independen. Dan karena lembaga yudikatif bukan di bawah presiden, sudah bisa dipastikan presiden tidak bisa mengintervensinya. Artinya apa? Ketika ada vonis dari majelis hakim yang terlalu bersahabat sama koruptor, Jokowi tentu tidak bisa disalahkan. Karena hakim si pemberi vonis tersebut strukturnya bukan di bawah presiden kok. Hanya saja yang namanya framing, apapun bisa dikaitkan meski itu tidak terkait sama sekali. Edi Prabowo yang korupsi dan menikmati hasil korupsinya tersebut bersama keluarganya, Jokowi yang diserang dan disalahkan. Hal inilah yang dilakukan oleh Dr. Susilawati melalui akun Twitternya @sisiwitfrida. Ia mengatakan, di era pemerintahan SBY, pelaku korupsi selalu mendapat hukuman maksimal. Padahal korupsi dilakukan tidak dalam bencana kemanusiaan. Sejatinya, era pemerintahan saat ini, pemerintahan Jokowi, karena korupsi dilakukan dalam situasi bencana kemanusiaan, hukuman koruptor jauh lebih berat. Silahkan teman-teman menilai. Yang mana cuitan itu mengomentari berita yang berjudul MA potong hukuman Edi Prabowo jadi 5 tahun penjara, alasan mensejahterakan masyarakat lewat lobster. Kayak novel Bang Mukmin saja si Susilawati ini, ngomong nggak pakai mikir. Wajar bila kemudian ia bukannya mendapat dukungan dari sesama warga dunia maya, tapi malah kena geprek rame-rame oleh netizen. Berikut diantaranya. Gelar saja berderet kayak mobil pijet. Bedain tupoksi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif saja gak paham.
Jangan salahin Pak Jokowi kalau lubang hidung Bude tambah gede, ujar pemilik akun Twitter @anjuk77. Memang kalau melihat di akun Twitternya, Susilawati itu gelarnya banyak banget, mulai dari dokter, SE, MM, MA, hingga MH. Tapi uniknya, apakah Mahkamah Agung itu di bawah presiden atau bukan, dia nggak tahu. Sungguh terlalu ucapan Bang Haji Rhoma Irama. Jangan-jangan si kader partai berlambang bintang Mercy tersebut kuliahnya dulu hanya mencari gelar saja, sehingga gelarnya setumpuk tapi otaknya tetap saja kosong, seperti isi batok kepala Bani Kadrun. Karena sekarang anak SMP saja sudah tahu kok apa itu trias politika. Lagian juga di internet materi tentang sistem pembagian kekuasaan tersebut ada banyak. Jadi ketahuan kalau si Susilawati ini nggak suka baca. 38 koruptor bebas bersyarat pada era SBY. Gimana nih Bu? Mohon responnya. Yang penting mangap ya Bu. Lanjut pemilik akun Twitter @gembul44061802. Cadas. Enak banget koruptor di zaman SBY. Diberi pembebasan bersyarat cuk. Atau dengan kata lain, SBY memanjakan mereka kala itu. Hal ini yang coba ditutupi oleh Dr. Susilawati dengan cara menjelek-jelekan pemerintahan Jokowi. Dan yang perlu diingat, hanya di era SBY Ketua KPK difitnah, dipecat, dan dipenjarakan hanya karena mengungkap kasus korupsi besanya Aulia Pohan. Jadi dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa memiliki sederet gelar akademik tidak menjamin orang mampu berpikir seperti si Susilawati itu. Sosokan pula membandingkan penegakan hukum di era SBY dan Jokowi segala. Terakhir, dia sendiri yang kena geprek netizen.